Kok dia minta divalidasi dan juga diapresiasi? Kok bisa? Halo everyone, saya Neng Hernawati. Saya adalah konselor dan juga konten kreator edukasi kesehatan mental. Jadi di video kali ini aku mau ngasih sedikit edukasi mengenai kenapa sih kok seseorang minta untuk divalidasi dan juga diapresiasi. Oke, ini adalah penjelasannya. Jadi teman-teman, menurut teorinya Maslow, kebutuhan untuk diapresiasi dan juga divalidasi itu masuk ke dalam kebutuhan pokoknya manusia. Hah, kok bisa? Iya, karena menurut Maslow, sandang pangan dan kebutuhan keamanannya manusia ini kalau misalkan sudah terpenuhi, manusia akan membutuhkan yang namanya validasi dan juga apresiasi. Nah, si validasi dan juga apresiasi ini masuk ke dalam kategori belongingness dan juga esteem needs. Nah, si belongingness-nya ini adalah perasaan diterima di lingkungan. Kemudian si validasi ini masuk ke dalam kategori si belongingness. Nah, kemudian si esteem needs-nya apa? Yaitu esteem needs-nya adalah bentuk dari apresiasi gitu ya, perasaan untuk dihargai. Nah, salahnya adalah ketika kita membutuhkan itu sebagai sesuatu yang dasar, kita itu merasa itu tuh harus didapatkannya dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Sedangkan kalau sandang pangan dan kebutuhan keamanan itu adalah kita yang mencarinya gitu, kita yang mencari nafkah, kita mencari rezeki untuk kita belikan makanan dan kemudian kita makan sebagai suatu kebutuhan pokoknya kita, ya kan kita sendiri yang cari gitu, bukan kita minta. Sedangkan kebanyakan dari orang lain untuk mendapatkan validasi dan juga apresiasi itu berasa harus meminta kepada orang lain. Bahkan teman-teman, ada juga yang menyalahkan orang tuanya. Ini salah orang tuaku, kenapa sih aku gak pernah diapresiasi, padahal aku ini udah berjuang mati-matian, udah berusaha ini dan itu, tapi seenggaknya sedikit aja gitu buat diapresiasi atau divalidasi perasaan aku yang lagi sedih. Kayaknya seolah-olah orang tua kita tuh kejam gitu. Kalau misalkan kita telusur lagi teman-teman, mungkin orang tua kita dulunya itu mendapatkan parenting yang berbeda. Ya seperti kita tahu bahwa zaman dulu itu lebih otoriter daripada sekarang ini. Bahkan dulu sulit banget ya untuk mendapatkan akses pendidikan. Jadi kayaknya kurang pas gitu untuk menyalahkan orang tua kita ataupun orang lain kalau misalkan kita nggak mendapatkan itu. So jadinya gimana? Yaitu kita berusaha untuk terus mengapresiasi diri kita, memvalidasi perasaan kita sendiri gitu. Karena kalau itu misalkan kita sudah dapatkan dari diri kita sendiri, insya Allah kita akan merasa itu cukup kok. Dan dibarengi juga dengan berzikir ya, supaya apa? Supaya Allah itu meluas